Hai Sobat Prestasi, selamat datang di Sepekan Bantu Prestasi. Saya akan menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 30 Juli tahun 2020. Bersama saya, Wita, inilah Sepekan Bantu Prestasi selengkapnya. Masuk berita yang pertama, Senin 27 Juli mengawali pekan terakhir di bulan Juli tahun 2020. Kantor wilayah melaksanakan apel pagi bertempat di lapangan kantor wilayah. Apel pagi dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi. Berikut berita selengkapnya. Senin 27 Juli mengawali pekan terakhir di bulan Juli tahun 2020. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten melaksanakan apel pagi bertempat di lapangan kantor wilayah. Apel pagi dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi serta Delima Lumban Tobing yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam arahannya, pembina apel menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pegawai yang sudah menjalankan tugas dengan semangat meski pelaksanaan tugas dan fungsi belum berjalan normal dikarenakan pandemi COVID-19. Usai memimpin apel pagi bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi mengikuti kegiatan optimalisasi SPAN lapor dan SIPPN sebagai upaya peningkatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama melalui media daring menggunakan Zoom Cloud Meeting. Kita simak berita selengkapnya. Kepala Divisi Administrasi serta Delima Lumban Tobing mengikuti kegiatan optimalisasi SPAN lapor dan SIPPN sebagai upaya peningkatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui media daring menggunakan Zoom Cloud Meeting. Selasa 28 Juli, sebanyak 7 unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah mengikuti kegiatan penguatan dan pengarahan pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM oleh tim sekretariat kantor wilayah secara daring. Berikut berita selengkapnya. Tim kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten kembali memberikan pengarahan dan penguatan terkait persiapan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani kepada satuan kerja di jajaran kantor wilayah Banten. Namun kali ini 28 Juli, pengarahan dilakukan secara daring melalui media Zoom Cloud Meeting dari ruang rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi dengan didampingi Kepala Bagian Program dan Humas ini diikuti sebanyak 7 satuan kerja. Bertempat di Aula Universitas Faletehan Serang, Kantor Wilayah kembali menyelenggarakan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual bagi stakeholder yang ada di wilayah Banten pada Selasa 28 Juli. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di Aula Universitas Faletehan Serang, Kanwil Kemenkumham Banten kembali menyelenggarakan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual bagi stakeholder yang ada di wilayah Banten pada Selasa 28 Juli 2020. Setelah kegiatan sosialisasi sebelumnya menyasar pada pelaku usaha, pada kegiatan kali ini, Kanwil Kemenkumham Banten mempromosikan kekayaan intelektual kepada para sivitas akademika yang ada di wilayah Banten. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengundang 90 orang peserta yang terdiri dari para dosen serta peneliti Universitas Faletehan Serang. Dalam upaya memenuhi hak warga binaan, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Serang melakukan rekam cetak kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP atas kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang pada Rabu 29 Juli. Kita simak berita selengkapnya. Dalam upaya memenuhi hak warga binaan, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Serang melakukan rekam cetak kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP atas kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang. Bertempat di ruang kunjungan Rutan Serang, kegiatan diikuti oleh 90 orang warga binaan Rutan Serang yang berdomisili di Kabupaten Serang. Beranjak ke berita selanjutnya, Pemda INI Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan kegiatan pembinaan notaris secara daring yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah pada Rabu 29 Juli.
Berikut berita selengkapnya. Pengda INI Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan kegiatan pembinaan notaris secara daring dengan tema Mekanisme Pemanggilan dan Sidang Pemeriksaan Notaris atas Laporan Masyarakat yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti juga oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Tangerang dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang Selatan serta seluruh notaris di wilayah Kota Tangerang Selatan. Pada Kamis 30 Juli 2020, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia memimpin apel pagi pegawai di Lapas Pemuda Tangerang. Berikut berita selengkapnya. Dalam pelaksanaan apel pada hari ini, 30 Juli, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia melaksanakan apel pagi bersama di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang. Dalam arahannya, pembina apel menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah menjalankan tugas dengan semangat. Saya mengapresiasi kepada seluruh peserta apel yang sudah berkenan hadir dan menjalankan kewajibannya setiap pagi sebagai ASN yang profesional. Masuk ke berita selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengikuti rapat capaian dan evaluasi anggaran tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI secara virtual Kamis 30 Juli 2020. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengikuti kegiatan capaian dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020 melalui media telekonferensi di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan dibuka dengan sambutan dan paparan dari Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto. Pada kesempatan ini, Wisnu juga menjelaskan bahwa pertanggal 29 Juli 2020, realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM RI mencapai 46,69%. Dan Kanwil Kemenkumham Banten sendiri mencatat nilai sebesar 52,81% untuk realisasi anggarannya. Beranjak ke berita yang terakhir, pola mutasi dan rotasi terus bergulir di lingkungan Kemenkumham RI. Pada Kamis 30 Juli 2020, Kepala Kantor Wilayah melantik Kepala Unit Pelaksana Teknis Rutan Kelas 1 Tangerang. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia didampingi pimpinan tinggi Pratama Kantor Wilayah resmi melantik dan mengambil sumpah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tangerang, Fonika Afandi. Acara dihadiri Kepala Unit Pelaksana Teknis dan para pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Banten. Mengawali sambutannya, Andika mengucapkan selamat kepada Fonika Afandi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Rutan Kelas 1 Tangerang. Selanjutnya, Kakanwil berharap agar Fonika Afandi yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat memberikan pengabdian yang optimal sampai selesai masa penugasannya nanti. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dalam sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Wita undur diri, tetap jaga kesehatan dan salam prestasi.